menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sudah mulai bisa panjenengan? Sudah mulai bisa kan? Sudah mulai bisa. Di situ mengalami titik lupa apa enggak ketika panjenengan sedang menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan? Ada titik lupa enggak ketika berhasil menikmati rasanya untuk mengucapkan terima kasih? Nah, berarti ada titik lupa kan? Nah, titik lupa untuk menikmati, untuk mengucapkan terima kasih ketika berhasil menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu menandakan kalau kesadaran panjenengan belum murni, kesadaran panjenengan belum penuh. Jadi jenengan harus berusaha lebih maksimal lagi. Setelah melakukan patrap di dalam samadhi, ketika panjenengan mengalami proses, dan apapun itu prosesnya, sudah mulai bisa menyikapi dengan diam kan? Nah, ketika panjenengan sedang menyikapi apapun itu proses yang terjadi dengan diam, ada titik terbawa enggak? Ada titik terpengaruh enggak? Mengalami titik terpengaruh apa tidak? Tapi masih mengalami titik itu. Ada kalanya terpengaruh gitu kan ya. Nah, itu juga menandakan kalau kesadaran panjenengan belum murni ya. Kesadaran panjenengan belum penuh di situ. Jadi panjenengan harus berusaha untuk lebih maksimal lagi. Diamnya itu tadi loh. Diamnya itu harus berusaha lebih maksimal lagi agar kesadaran panjenengan bisa murni, bisa penuh. Begitu juga ketika panjenengan sedang menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sendiri. Kalau panjenengan masih mengalami titik lupa untuk mengucapkan terima kasih ya, ketika berhasil menikmati, berarti itu sebagai tanda kalau kesadaran panjenengan belum murni, kalau kesadaran panjenengan belum penuh. Jadi harus ditambah lagi gitu loh ya. Pelatihannya itu ditambah lagi, maksud saya seperti itu. Ada yang lebih tinggi, dari diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Ada yang lebih tinggi dari menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kita sendiri. Di luar patrap samadhi itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih hebat, ada yang lebih luar biasa. Namun di situ membutuhkan sarana. Nah, membutuhkan sarana, harus ada alasannya. Kalau tidak ada sarananya, tidak ada alasannya, kita tidak bisa melakukan itu. Lalu pertanyaannya, apa yang lebih tinggi dari diam ketika bersamadhi setelah patrap dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kita sendiri di luar patrap samadhi?
tak lain dan tak bukan adalah kekudangannya Romo. Nah, ini kekudangannya Romo. Ini sudah mentok tuh, tingginya itu udah mentok itu. Ya, kekudangannya Romo ini. Nah, hanya saja untuk mempraktekkan apa yang menjadi kekudangannya Romo ini harus ada sarananya, harus punya alasan gitu loh. Kalau nggak punya alasan, nggak punya sarana, bagaimana kita mempraktekkan kekudangannya Romo? Nah, ini lebih dekat lagi, lebih simpel lagi, lebih sempurna lagi. Karena hanya dengan kekudangannya Romo kita bisa mijilake Romo gitu. Karena hanya dengan kekudangannya Romo kita bisa mijilake Romo. Dan siapapun putra yang bisa mijilake Romo, ini nggak ada yang mustahil bagi dia gitu. Karena apa? Karena Tuhan itu sendiri kan yang melakukan gitu. Itu. Namun setiap pelaku suci menuju abadi, ada saat-saat kita itu diberi sarana. Ada saat-saat tertentu kita itu diberi alasan untuk mempraktekkan kekudangannya Romo ini. Lalu sebenarnya alasan apa Pak Web? Sarana apa yang diperlukan agar kita bisa mempraktekkan kekudangannya Romo? Sarana seperti yang saya miliki ini. Nah, sarana seperti yang saya miliki ini. Alasannya juga sama. Alasannya seperti yang saya lakukan selama saya berada di pesanggeran ini. Itu, panjenengan butuh itu. Namun ada saat-saat panjenengan akan diberi alasan, akan diberi kesempatan, akan diberi sarana untuk bisa mempraktekkan kekudangannya Romo. Entah itu kapan. Yang pasti yang jelas setiap putra kekudangannya Romo yang sedang laku suci menuju abadi ini pasti akan mendapatkan. Pada saat-saat tertentu. Pada saat-saat tertentu. Kapan itu saatnya? Ketika ada teman panjenengan bertanya tentang Tuhan kepada panjenengan. Berarti pada saat itu Romo sedang memberikan alasan, sedang memberikan sarana kepada panjenengan agar supaya panjenengan bisa menjadi kitab suci sejati ada makna bagi seseorang yang bertanya tentang Tuhan tersebut. Atau pada suatu ketika ada teman panjenengan datang menemui panjenengan, minta solusi dari sebuah masalah yang sedang dia hadapi. Berarti pada saat itu panjenengan sedang diberi alasan, sedang diberi sarana oleh Romo agar supaya panjenengan bisa menjadi wulangreh sejati bagi seseorang yang datang menemui panjenengan meminta solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Atau lagi, pada suatu ketika panjenengan didatangi oleh seseorang yang sedang stres karena kebanyakan masalah. Lah dia butuh seseorang yang mau menemani dia, yang mau mendengarkan semua unek-uneknya. Berarti pada saat itu panjenengan sedang diberi sarana atau sedang diberi alasan oleh Romo untuk menjadi berbudi bawa laksono bagi seseorang yang sedang butuh teman tersebut. Dan itu tidak
tidak mesti dialami setiap saat itu, hanya saat-saat tertentu saja. Hanya saat-saat tertentu saja. Setiap putra yang sedang laku suci menuju abadi pasti akan mendapatkan sarana itu. Pasti akan mendapatkan alasan-alasan itu. Dan ketika panjenengan mendapatkan sarana itu, mendapatkan alasan itu, maka jadilah kitab suci sejati ada makna dengan sangat maksimal. Jadilah Wulangreh sejati dengan sangat maksimal. Dan jadilah berbudi bawa laksono dengan sangat maksimal. Karena apa? Karena belum tentu nanti itu akan dapat sarana lagi gitu loh. Kalau tidak maksimal kan rugi. Nah, kalau panjenengan mampu menjadi kitab suci sejati ada makna dengan maksimal, menjadi Wulangreh sejati dengan maksimal, menjadi berbudi bawa laksono dengan maksimal, maka setelah itu panjenengan pasti bisa mijilake Rama. Gitu. Setelah itu panjenengan pasti bisa mijilake Rama. Ini hukum alamnya itu seperti itu, hukum alamnya itu seperti itu. Namun tidak semua putra yang sedang laku suci menuju abadi ini tahu loh tentang ini loh ya. Tahu tentang sarana ini. Terlebih lagi panjenengan punya waktu, punya kesempatan, punya materi. Sehingga panjenengan bisa membuat sebuah persinggahan atau pesanggrahan atau tempat kekadangan untuk Senen Paying atau dan lain sebagainya. Sengaja mengadakan sarana tersebut, sengaja mengadakan alasan tersebut. Kemudian di dalamnya panjenengan berdiri atau jumeneng sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Jumeneng atau berdiri sebagai Wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup, atau jumeneng berdiri sebagai berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Sehingganya menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup ini menjadi selingan saja. Menjadi selingan saja. Karena apa? Karena yang paling utama adalah kekudangannya Romo. Yang diutamakan adalah kekudangannya Romo. Lah, kesempatan untuk bisa mempraktekkan kekudangannya Romo ini tidak semua putra kekudangannya Romo itu mendapatkan. Ya. Tidak semua putra kekudangannya Romo atau tidak semua putra yang sedang laku suci menuju abadi ini mendapatkan kesempatan ini. Karena ini bisa dikatakan sama dengan tugas gitu. Sama dengan tugas. Tapi kalau berani melakukan, itu luar biasa. Itu luar biasa. Nah, sehingganya di setiap harinya, dikarenakan panjenengan sedang mempraktekkan kekudangannya Romo, di setiap harinya di dalam itu panjenengan akan seperti saya seperti ini. Jadi selama saya berada di pesanggrahan ini, saya sedang mempraktekkan kekudangannya Romo, tidak yang lain. Di sela-sela ketika saya sedang tidak menghadapi panjenengan, ketika saya sedang tidak berhadapan secara langsung dengan panjenengan, nah saya menggunakan metode menikmati rasanya kelakuan saya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup saya. Lah di sini ada perbedaannya. Di sini ada perbedaan. Menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya sendiri dan mempraktekkan kekudangannya Romo ini sebenarnya satu dimensi, satu ranah. Hanya saja beda hakikat atau beda lungguhnya atau beda dunungnya. Kalau menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya sendiri, apapun yang dilakukan, apapun yang terjadi di dalam kelakuannya, ini kan rasanya dinikmati nih.
Tidak boleh, tidak bisa ada penolakan sedikit pun, ada instruksi, protes dan lain sebagainya, itu tidak bisa di situ. Tidak bisa. Semisal contoh, di dalam menikmati rasanya kelakuan saya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup saya sendiri, ada pergerikan dari dalam. Pergerikan dari dalam, inilah yang dimaksud kesadaran hidup. Nah, kesadaran hidup atau gerik di dalam diri saya, ini menggerakkan tubuh saya untuk bekerja. Ini saya tidak bisa nolak ini. Ya. Tidak bisa nolak, protes, saya ringkih, saya cacat, saya sedang meriang, tidak bisa. Saya tetap harus bekerja. Saya harus melakukan pekerjaan itu. Nah, selama saya bekerja, saya harus menikmati seluruh kelakuan bekerja itu tadi. Hingga tidak ada satu bagian pun yang gagal saya nikmati. Ketika saya berhasil menikmati rasanya, mengucapkan terima kasih. Lakukan lagi, berhasil menikmati rasanya, ucapkan terima kasih. Lakukan lagi, terus sampai pekerjaan itu selesai. Misal contoh, saya nganggur, tidak punya pekerjaan. Kemudian ada gerik dari dalam diri saya atau ada kesadaran hidup yang menggerakkan tubuh saya untuk bekerja. Tapi saya tidak punya pekerjaan nih. Nah, pergerakan ini pasti tidak langsung bekerja. Ya, karena sedang nganggur, karena sedang tidak bekerja. Pasti gerakan awalnya adalah digerakkan untuk mencari pekerjaan dulu. Untuk mencari pekerjaan dengan berbagai macam bla-blanya itu tadi kan. Sampai mendapatkan pekerjaan, sampai bekerja dan lain sebagainya. Itu semua rasanya harus berhasil ternikmati. Itu nggak bisa nolak saya. Saya harus lakukan itu. Itu kalau menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kita sendiri. Beda dengan ketika kita mempraktekkan kekudangannya Romo, ini beda. Kalau ketika kita sedang mempraktekkan kekudangannya Romo, pergerikan atau kesadaran hidup dari dalam ini nggak ada. Artinya kita tidak akan digerakkan oleh hidup untuk melakukan itu, melakukan ini dan lain sebagainya, itu nggak akan gitu ya. Tidak akan. Lah terus yang ada apa? Karena yang ada Romo itu sendiri di dalam. Romo itu sendiri. Dan kalau Romo ini jumeneng di dalam diri kita, tidak ada pergerikan, tidak ada pergerakan. Kenapa tidak ada pergerikan, tidak ada pergerakan? Pergerakan dan pergerikan ini sudah nggak kepikiran buat kita gitu loh. Nggak sesuatu lagi gitu loh. Karena apa? Karena Romo itu sendiri. Semisal contoh saya menjelaskan tentang Tuhan atau saya memberikan solusi, itu Romo sendiri, bukan saya gitu. Nah, perbedaan hakikatnya di situ. Dan mempraktekkan kekudangannya Romo ini sudah paling tinggi itu, paling tinggi. Karena hanya dengan mempraktekkan kekudangannya Romo, seorang putra bisa mijilake Romo. Nah, letak perbedaan hakikatnya di situ, letak perbedaan lungguhe itu di situ. Misal contoh, di dalam mempraktekkan kekudangannya Romo, saya tidak punya kadang. Saya tidak punya kadang. Berarti kan kitab suci sejati, Wulangres sejati, berbudi bawa laksono, ini kan nggak ada prakteknya kan? Karena nggak ada kadang nih sendiri. Kalau sampai merangkak berarti saya orang gila kan? Ngomong sendiri dan sebagainya, orang gila. Nggak ada kadang seorang diri kan? Tetap tidak akan ada pergerakan, tetap tidak akan ada pergerikan yang menjadikan kita harus melakukan itu dan lain sebagainya. Nah, yang saya alami sendiri gitu, yang saya alami sendiri, karena saya tidak ingin, tidak mendapatkan suatu hal. Ya. Karena saya tidak mau, tidak ingin, tidak mendapatkan suatu hal.
yang itu bersifat kebajikan. Maka ketika saya tidak sedang berhadapan secara langsung dengan kadang, artinya ketika saya sedang sendiri, maka saya menggunakan metode menikmati rasanya kelakuan saya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup saya sendiri. Betapapun gitu ya. Betapapun saya menikmati rasanya kelakuan saya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup saya sendiri, tetap tidak akan ada pergerikan dari dalam yang menggerakkan tubuh saya untuk meninggalkan pesanggerahan ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan aslinya tidak ada pergerikan. Karena apa? Karena segerik-geriknya, segerak-geraknya itu romo. Nah, sehingga tidak ada satupun yang bisa kita akui. Karena apa? Karena romo semua. Misalkan ada pergerikan, itu pergerikan romo. Misalkan ada pergerakan, itu pergerakan romo. Bukan pergerikanku, bukan pergerakanku. Sehingganya tidak ada satupun pergerikan, tidak ada satupun pergerakan yang pantas untuk kita akui. Karena semuanya adalah romo. Dan setiap pergerikan dan setiap pergerakan yang terjadi, tidak ada satupun pergerakan, tidak ada satupun pergerikan yang menjadikan saya meninggalkan pesanggerahan ini. Gitu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya titik istiqomah itu adanya di mempraktekkan kekudangan romo. Panjenengan paham nggih? Lah, dikarenakan saya bertahun-tahun kan di posisi ini. Jadi saya hafal banget itu. Saya hafal banget. Nah, saya meminta beberapa kadang saya yang sedang dalam tahap laku suci menuju abadi untuk ada di pesanggerahan ini membantu kegiatan saya. Ya, membantu kegiatan saya. Nah, selama kadang yang saya minta tetap ada di pesanggerahan ini untuk membantu saya, membantu kegiatan saya, berarti dia kan sedang mempraktekkan kekudangannya romo nih. Berarti dia sedang mempraktekkan kekudangannya romo. Seperti saya yang sedang mempraktekkan kekudangannya romo. Apapun yang terjadi loh itu. Artinya tidak akan mungkin ada pergerikan dari dalam yang menggerakkan tubuhnya untuk meninggalkan pesanggerahan ini. Dikarenakan ada kepentingan itu, dikarenakan ada keperluan ini, dikarenakan ada keinginan ini. Itu nggak ada loh ya. Kalau sampai ada, berarti dia terjebak di kasukman. Nah, ini rawannya di sini. Rawannya itu di sini. Jadi dimensi spiritual yang menghampiri dimensi kesempurnaan itu adalah dimensi kasukman. Jadi setelah dimensi kasukman, di atasnya ini adalah dimensi kesempurnaan. Jadi dia dekat banget dengan kesempurnaan itu. Makanya saya katakan ini rawan banget, kasukman ini rawan banget. Gitu. Selain itu, mempraktekkan kekudangannya romo, ini kan mentok-mentoknya mentok nih ya. Mentok-mentoknya yang lebih dekat dari mempraktekkan kekudangannya romo itu enggak ada. Yang lebih sempurna dibanding
dengan mempraktekkan kekudangan Romo, itu juga tidak ada. Terbaik dari mempraktekkan kekudangan Romo, itu juga tidak ada. Dan untuk itu, seorang putra yang sedang laku suci menuju abadi dibutuhkan alasan, dibutuhkan sarana. Karena mempraktekkan kekudangan Romo, itu bisa saya istilahkan wahyu yang bisa diminta. Ya. Jadi satu-satunya wahyu yang bisa diminta itu adalah kekudangannya Romo. Hanya dengan mempraktekkan kekudangannya Romo, ini kita tidak, sesungguhnya kita tidak membutuhkan lagi pernak-pernik aksesoris lainnya. Ya. Hanya dengan mempraktekkan kekudangannya Romo, kita sudah tidak butuh lagi, tidak perlu lagi pernak-pernik aksesoris lainnya. Seperti menikmati rasanya kelakuan, itu sebenarnya nggak dibutuhkan di situ. Ketika kita sedang mempraktekkan kekudangannya Romo. Dan tentang ini berulang kali saya katakan, ini rawan banget. Itu berulang-ulang kali saya katakan, itu rawan banget. Namun jarang yang berhati-hati di bagian ini. Jadi laku suci menuju abadi itu rawan banget. Karena apa? Karena dia berdampingan dengan dimensi kasukman. Dia berdampingan, itu rawannya itu di situ. Nah, kalau tidak berhati-hati banget, pasti gitu loh, pasti terjebak di kasukman ini tadi. Betapapun saya katakan, kalau ada sosok ini datang ngaku wali, ada sosok ini datang ngaku nabi, ngaku Tuhan, betapapun saya itu cerewet ngatain seperti itu, kalau ndak hati-hati di bagian ini, yondelalah ketika ada bisikan, kamu harus beli rokok di pasar. Ikut tuh, ngikutin bisikan itu tadi. Kalau ndak diikuti, tidak puas, ndak plong hatinya. Jadi tantangan bagi seorang putra yang sedang laku suci menuju abadi adalah dimensi kasukman. Di sini butuh iman super kokoh. Imannya picisan, imannya recehan, pasti bisa digadekan. Digadekan dengan kasukman gitu. Ada saat-saat tertentu saya akan menanyai setiap kadang saya yang sedang menemani kegiatan saya di sini. Dan ketika saya bertanya kepada kadang yang sedang menemani kegiatan saya di sini, itulah cara saya mengetahui kadar kesadarannya. Sekali lagi, kekudangannya Romo adalah paling puncak. Nah, dengan ini berarti saya sudah memberikan jalan rahasia kepada panjenengan. Kalau panjenengan belum punya kesempatan, belum punya waktu, belum punya materi untuk menyediakan sarana yang saya maksud, maka
berhati-hati dan bersiap-siaplah jika sewaktu-waktu Romo memberikan sarana agar supaya panjenengan bisa mempraktekkan kekudangannya Romo dengan sangat maksimal. Lah, 3 kekudangannya Romo ini ukurannya alam semesta seisinya. Ya. Termasuk yang malam kemarin saya bahas tentang 3 singgasana, titik cakra, titik kundalini. Itu ada di dalam kekudangannya Romo. Menjaga kebersihan otak, itu ada di situ. Kesadaran kontinu, kesadaran universal, ada di situ. Ada di situ semua. Namun sayangnya kekudangannya Romo ini bersifat wahyu. Namun sekalipun kekudangannya Romo ini bersifat wahyu, bisa diminta. Caranya meminta bagaimana? Caranya meminta ya mempraktekkan kekudangannya Romo itu tadi. Mempraktekkan kekudangannya Romo dengan sarana kita sendiri. Nggak nunggu sarana diberikan oleh Romo gitu loh maksud saya. Seperti yang saya lakukan di sini inilah. Seperti yang saya lakukan di sini. Jadi saya beritahukan kepada kadang yang sedang menemani kegiatan saya di sini. Jika sampai ada pergerikan dari dalam yang menurut panjenengan itu adalah kesadaran hidup yang menggerakkan tubuh panjenengan, yang menggerakkan diri panjenengan untuk melakukan kegiatan-kegiatan entah itu bersifat spiritual atau non spiritual, meninggalkan pesanggeran ini hati-hati. Karena apa? Karena itu pasti masuk di akasukman itu. Itu pasti masuk di kasukman. Ada bisikan, sedang bersama dia ada bisikan, kamu harus didengar kan? Nah, karena didengar, akhirnya jadi momen kan di dalam diri. Lah, momen di dalam diri inilah yang akan menciptakan pergerikan yang kemudian menggerakkan tubuh kita untuk keluar dari kekudangannya Romo. Menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kita sendiri. Kalau panjenengan bisa maksimal di dalam prakteknya, itu juga sebenarnya sama, setara. Asalkan dari proses awal sampai proses akhir ini tidak ada sedetik pun yang tidak tersadari. Tidak ada sedetik pun yang tidak ternikmati rasanya. Itu juga sama. Nah, ritualnya Putro itu hanya seperti itu sebenarnya. Ritualnya Putro itu hanya seperti itu. Dan sebenar-benarnya Putro yang sesungguhnya adalah yang mempraktekkan kekudangannya Romo. Kalau panjenengan belum pernah mempraktekkan kekudangannya Romo ini, panjenengan bisa dikatakan panjenengan belum sah,
belum resmi menjadi putra itu. Belum sah, belum resmi. Karena apa? Karena tandanya putra itu adalah 3 hal yang menjadi kekudangannya Rama. Sebelum Rama sastra, Rama Semana sastra Hadijaya mangkat sempurna. Nah, beliau bersabda. Sabdanya, "Heh putra ingsun sami, para satriya lan wanita mreneo sun jarwani. Mangertiya jeneng sira wis sun sabda dadi kitab suci sejati ada makna wastanipun. Wulang reh sejati iku uninira berbudi bawa laksana kadya lakunira. Pratandha jeneng sira putraningsun. He putraku, para lelaki dan wanita, kesinilah aku beritahu. Mengertilah bahwa dirimu sudah aku sabda menjadi kitab suci sejati ada makna. Sebutannya wulang reh sejati itu kata-katanya. Berbudi bawa laksana itu kelakuannya. Sebagai tanda bahwa engkau adalah putraku. Artinya dengan ini kita bisa menarik kesimpulan. Berarti kalau kita belum praktek ini, kita itu belum resmi jadi putra. Belum diakui. Dan hanya putra kekudangane Rama lah yang bisa mijilake Rama. Karena Rama hanya mau dimijilake oleh putra kekudangannya. Dan setiap putra yang mempraktekkan kekudangannya Rama ini tidak membutuhkan pernak-pernik spiritual model apapun. Nah, tidak membutuhkan pernak-pernik spiritual model apapun. Lah terus caranya mempraktekkan kekudangannya Rama bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, butuh sarana, butuh alasan. Kalau tidak punya sarana, tidak punya alasan, berarti menunggu sarana, menunggu alasan dari Rama. Ketika ada seseorang yang datang menemui panjenengan, bertanya tentang Tuhan, itulah sarana atau alasan dari Rama agar kita bisa menjadi kitab suci sejati ada makna. Maka jawablah dengan sangat maksimal. Ketika ada seseorang yang datang minta solusi, itulah alasan atau sarana dari Rama agar kita bisa menjadi wulang reh sejati. Maka berilah solusi dengan sangat maksimal. Dan ketika ada orang yang galau, seseorang yang sedang galau, minta ditemani, berarti itulah sarana atau alasan dari Rama agar kita bisa menjadi berbudi bawa laksana. Maka lakukanlah dengan sangat maksimal. Karena tidak mesti seseorang putra yang sedang laku suci ini mendapatkan sarana ini. Dalam artian tidak setiap saat.
Tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Kalau punya waktu, punya kesempatan, punya materi, mintalah wahyu kekudangannya Romo ini. Karena itu terbaik. Dan melalui 3 hal kekudangannya Romo inilah laku suci menuju abadi kita akan diwisuda. Dan bagi siapapun putra yang sedang laku suci menuju abadi, hati-hati. Karena di dalam praktek mempraktekkan kekudangannya Romo tidak ada pergerikanku, tidak ada pergerakanku. Semuanya adalah Romo itu sendiri. Jadi kalau sampai ada bisikan, ada pergerikan dari dalam menggerakkan tubuh kita untuk keluar jauh, untuk momori dan lain sebagainya, panjenengan berarti sedang terjebak di kasukman. Karena apa? Karena mempraktekkan kekudangannya Romo pasti jumeneng gitu loh. Pasti istiqomah. Karena apa? Karena tercukupi semuanya. Mempraktekkan kekudangannya Romo pasti jumeneng, pasti istiqomah. Karena apa? Karena tidak mengalami kekurangan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun loh ya. Nah kalau sudah seperti itu, bagaimana mungkin hidup saya menggerakkan saya beli rokok di pasar? Sementara saya punya rokok. Jelas kan kalau itu kasukman? Nah seperti itu. Kenapa saya berani katakan itu? Lawang saya mengalami sendiri. Nah, saya mengalami sendiri. Manusia lumrah. Manusia wajar. Manusia natural. Saya punya anak istri. Punya keluarga yang tinggal jauh di luar pulau. Artinya, karena manusia wajar, manusia natural, manusia asli, pasti ada rindu kan? Dan ketika saya rindu, saya itu mengharap ada pergerikan dari dalam yang menggerakkan tubuh saya itu untuk menemui anak istri saya. Tapi dalam kenyataannya itu dari awal sampai sekarang itu nggak pernah ada. Nggak ada pergerikan dari dalam tubuh saya yang menggerakkan tubuh saya itu nemui anak istri saya di Kalimantan, nemui keluarga saya di Sulawesi. Itu belum ada, belum pernah ada. Saya benar-benar anteng di sini, nggak pernah digerakkan itu ini. Benar-benar jumeneng di sini. Dan selama saya jumeneng di sini, anak istri saya bahagia, keluarga saya juga bahagia. Kenapa mereka bahagia? Lawang tercukupi. Apapun yang dibutuhkan tercukupi. Jadi tidak pernah ngutik-ngutik saya harus pulang karena ada tunggakan yang belum dibayar. Ini belum pernah. Harus pulang karena ada sesuatu yang butuh tanda tangan. Itu belum pernah. Belum pernah. Yang serba harus itu belum pernah. Belum pernah. Makanya saya bisa ngomong gitu loh. Jadi selama saya mempraktekkan kekudangannya Romo itu saya belum pernah digerakkan untuk berkunjung ke makamnya leluhur saya di Cirebon. Saya kan aslinya Cirebon. Leluhur saya itu kan di Cirebon semua ngumpulnya orang-orang hebat itu. Nah, saya belum pernah saya digerakkan untuk berziarah atau berkunjung ke kuburannya para leluhur saya di Cirebon atau berkunjung ke sana di wisata atau nengok Gunung Semeru yang sedang meletus itu. Belum pernah saya digerakkan seperti itu, belum pernah. Saya benar-benar kekudangannya Romo dan kekudangannya Romo.
Dan apapun yang dibutuhkan oleh perut saya, apapun yang diinginkan mulut saya, itu selalu ada. Dan itu tidak cuma saya yang mengalami gitu. Anak istri saya yang jauh di sana juga mengalami seperti itu, keluarga saya yang jauh di sana juga mengalami hal yang sama seperti itu gitu. Nah, ini pengetahuan buat panjenengan nanti ya. Jadi ketika panjenengan sedang mempraktekkan 3 kekudangannya Ramo, hati-hati gitu. Ya, hati-hati. Nah, kalau tidak hati-hati panjenengan tidak bisa menyadari. Seperti yang saya kasih contoh tadi loh. Seakan-akannya hidup menggerakkan tubuh saya untuk beli rokok di pasar. Padahal saya punya rokok gitu loh. Nah, ini kalau nggak hati-hati kan ngertinya itu, ya kan? Nah, diikuti kan beli rokok. Ini pergerakan hidup yang sedang menggerakkan tubuh saya untuk beli rokok di pasar, diikuti. Padahal itu sukma. Padahal itu anasir. Anasir. Nah, kalau sudah dituruti sekali, diikuti sekali, 2 kali, nanti asik di situ. Asik di situ. Lah sehingganya mempraktekkan 3 kekudangan Romo ini sedikit-sedikit bergeser. Sehingga jadi tidak asik lagi ketika kita ngomong tentang Tuhan, itu tidak asik lagi di situ. Sudah nggak asik lagi. Karena apa? Karena ada pergerakan di dalam diri yang ngejak itu, ngapain sih basi ngomongin Tuhan terus, sekali-kali ngomongin cewek kayak gitu. Katakanlah seperti itu. Ada ajakan seperti itu dalam dirinya. Ketika memberikan solusi kepada orang lain, itu sudah nggak asik lagi gitu. Karena ada pengaruh itu tadi di dalam diri. Gitu. Kalau sudah diikuti sekali 2 kali. Nah, ini terjadi kepada kadang yang saya mohon untuk membantu saya, membantu kegiatan saya di sini. Ini terjadi. Ini kan. Jadi benar-benar edan banget. Di sini benar-benar edan banget. Benar-benar tidak sepele banget. Real, apapun itu real. Nggak ada yang nggak real. Nah, ini kalau kesadarannya nggak tinggi, kesadarannya nggak penuh, kesadarannya nggak kontinu, mana mungkin bisa merekam gitu loh. Mana mungkin bisa merekamnya. Benar-benar real, detail banget. Detail banget. Terkecuali kalau kita sedang tidak mempraktekkan kekudangannya Romo. Ini beda lagi. Ya, ini beda lagi. Ketika kita sedang tidak mempraktekkan kekudangannya Romo, ada pergerikan apapun dari dalam diri kita yang menggerakkan tubuh kita, lakukan dan cukup nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya dengan seperti itu, misal, karena di dalam diri kita kan ada 5 roh ya. Di dalam diri kita ada 5 roh. Dan masing-masing roh ini punya kehendak sendiri-sendiri. Ya, punya kehendak sendiri-sendiri. Semua pergerakan itu adalah pergerakan hidup tanpa 4 anasir. Namun tidak semua pergerakan ini adalah kehendak hidup. Karena ada 5 roh di dalam diri kita. Dan masing-masing roh punya keinginan sendiri-sendiri. Lah, dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Misal, pergerakan yang sedang kita nikmati rasanya ini tadi bukan kehendak hidup, melainkan kehendak salah satu 4 anasir. Tidak akan mampu dia. Gitu loh. Menerima kesediaan kita itu loh. Tidak akan mampu mereka berempat ini. Akan luluh. Jika mereka melawan, mereka akan hancur. Dengan ketulusan kita, dengan kerelaan kita yang mau menikmati rasanya itu loh. Salah satu atau mereka berempat ini tidak akan mampu. Jadi yang mampu menerima kerelaan kita itu hanya hidup.
Selain hidup tidak ada yang mampu. Yang mampu menerima ikhlasnya kita itu loh, hanya hidup. Selain hidup nggak mampu. Artinya jika pergerakan itu adalah pergerakan salah satu 4 anasir atau 4 anasir, 4-4-nya gitu maksudnya. Yang menghendaki pergerakan itu, dia akan hancur jika sampai menolak. Karena tidak mampu menerima ikhlas. Tidak mampu menerima kerelaan ini tadi loh. Tidak mampu dia. Ikhlas, rela ini kan suci. Nah suci ini kan kedudukan hidup. Jadi yang mampu menerima ikhlas, yang mampu menerima kerelaan itu hanya hidup gitu loh. Selain hidup tidak akan mampu. Itu loh keistimewaannya loh di situ, keistimewaannya. Jadi sesungguhnya ketika kita sedang menikmati rasanya kelakuan kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, aslinya kita itu sedang menjadi ikhlas gitu loh. Ya. Kelakuan yang rasanya enak tetap kita nikmati, ikhlasnya. Nggak enak, pahit, getir, capek, meriang, gatel, semua dinikmati rasanya. Apakah itu bukan ikhlas? Panjenengan memberikan uang kepada pengemis, belum tentu panjenengan ikhlas. Ya, belum tentu loh panjenengan ikhlas itu. Tapi hanya dengan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih bisa ketemu ikhlas. Allah ke toilet aja nggak ikhlas, buktinya masih dilirik. Ya. Nempel di kloset enggak ya? Nah, tuh. Lah iya. Itu. Wih, bener-bener real, Mas. Jadi apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama, ini benar-benar natural, benar-benar real, benar-benar nyata dan logika sekali, enggak hayalan. Luar biasa. Makanya saya katakan edan di sini, edan tenan. Edan. Nah, ini kalau kesadarannya enggak kontinu, kesadarannya enggak universal, kan banyak kecolongannya, Mas. Banyak kecolongannya. Nah, kalau sudah kecolongan kan asik nyolong, akhirnya kan jadi pelaku nyolong lah. Awalnya kan asik kecolongan dulu kan. Lama-lama karena sudah asik kecolongan, akhirnya kan jadi pelaku nyolong toh. Nah ini. Nah, ini ke situ. Jadi dengan apa yang sudah saya sampaikan malam ini, kalau panjenengan, wah saya pengennya cepet, saya pengennya instan Pak Web, praktekkan kekudangannya Romo. Selesai kan? Karena ketika kita mempraktekkan kekudangannya Romo, selesai mempraktekkan kekudangannya Romo, kita pasti bisa mijilake Romo. Itu pasti, karena itu memang hukum alam gitu loh. Hukum alam. Itu pasti. Tapi alasannya harus punya. Sarananya harus punya. Ndak punya sarana, ndak punya alasan, gila nyenengan. Lah ngomong dhewe. Jadi secara awam sesungguhnya kadang yang saya minta membantu kesibukan saya di sini, membantu kegiatan saya di sini. Coba menurut jenengan apa? Oprak bejo-bejone wong. Karena apa? Karena tanpa mengadakan sarana sudah punya sarana untuk menjadi kekudangannya Romo. Tanpa mengadakan alasan, punya alasan untuk bisa mempraktekkan kekudangannya Romo.
Ngono ya kurang. Kan bisa dilakukan di luar Pak Web, di pasar kek atau di warung. Coba lakukan. Kalau enggak disergap buser. Coba lakukan kalau enggak disergap sama buser. Putra Romo Channel. Kalau identitas akunnya tidak lengkap, tidak komplit aja, disergap tuh sama negara. Jangan main-main. Kenapa akun Putra Romo Channel kok aman-aman saja, berbicara bebas merdeka? Identitasnya lengkap, diketahui negara. Dan sepanjang itu tidak pernah bermasalah dengan hukum negara. Lah wong nyata kok, real kok. Logika kok. Arep piye? Tuh. Itulah puncak laku suci menuju abadi. Puncaknya laku suci menuju abadi tak lain dan tak bukan adalah kekudangane Romo. Karena hanya dengan mempraktekkan kekudangane Romo, putra bisa mijilake Romo. Itulah satu-satunya wahyu yang bisa diminta. Satu-satunya wahyu yang bisa diminta. Dan sekali lagi ini butuh hati-hati loh ya, butuh hati-hati. Kalau ndak hati-hati, pasti ndak tahu gitu. Ndak tahu, ndak ngerti, ndak paham. Tapi kalau kita bisa hati-hati di sini, pasti tahu, pasti paham, pasti ngerti. Misal contoh, entah gimana alasannya, tanpa dirancang, tanpa direncana, kok ujuk-ujuk panjenengan ketemu teman di jalan, terus kok bercerita tentang Romo, bercerita tentang Wahyu Pancagaib. Hati-hati loh, itu panjenengan sedang menjadi kitab suci sejati ada makna. Ini sebenarnya banyak yang mengalami tapi kan nggak menyadari di situ. Ketika panjenengan berbicara tentang Tuhan tanpa direncana, tanpa dirancang, berarti pada saat itu panjenengan sedang menjadi kitab suci sejati. Lah, kalau tahu kan bisa berhati-hati tuh, bisa maksimal kan? Ini karena kan enggak tahu kan enggak maksimal kan? Dianggapnya guyon lah, obrolan biasa dianggapnya. Ketika panjenengan bisa memberikan solusi kepada seseorang, hati-hati panjenengan sedang menjadi wulangre sejati. Ketika panjenengan sedang bisa memberikan pengayoman kepada seseorang, hati-hati panjenengan sedang sebagai berbudi bawa laksana. Hati-hati itu. Dan itu tertinggi, itu puncaknya laku suci menuju abadi. Nah kalau panjenengan tidak hati-hati, pasti tidak akan menyadari. Dikarenakan tidak menyadari, nggak bisa mijilake Romo. Lalu nggak menyadari, ada yang punya pertanyaan terkait ini? Ya? Posisi yang riskan bagi antara yang Kasukman Romo. Nah, bagaimana tipsnya atau membedakannya, Pak?
Yang itu bisikannya bukan Romo atau yang Romo? Lah bisikan itu loh. Terus yang dibedakannya gimana? Menurut panjenengan Romo itu bisikin gitu. Nah kalau Romo itu bisa bisikin, sampean dijak rasan-rasan tonggong. Lah bisikan itu loh sukmo. Bisikan itu sukmo. Bisikan terus muncul wujud. Itu ini dan itu loh kasukman, itu loh sukmo. Kalau Romo enggak seperti itu. Nah, itu yang kurang diklik. Ya, jadi Romo itu enggak pakai bisik-bisik tetangga. Romo itu enggak pakai bully. Romo itu enggak pakai bayangan. Pakainya apa? Kesadaran. Pakainya kesadaran. Jadi kalau ada bayangan klebat, ada bisikan, itu bukan Romo tuh, makanya disuruh diam, disuruh menyikapi dengan diam kan, karena itu bukan Romo, gitu. Itu bukan Romo. Jadi jangan pernah berpikir kalau Romo itu seperti manusia loh ya. Jangan pernah berpikir kalau Romo itu ya seperti manusia bisa bisik-bisik, bisa ngasih tahu, bisa mamerin, nah, aku punya rokok, bisa seperti itu. Nah kalau seperti itu bukan Romo, jadi jangan kau gubris itu, jangan kau gubris. Kenapa dilarang menggubris? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Berarti itu juga bisa dipraktekkan dalam keluarga. Loh ya bisa lah, ya bisa lah. Iya. Nah ketika panjenengan berbicara tentang wahyu pancagaib pada anak, ya berarti panjenengan sedang sebagai kitab suci sejati ada makna bagi anaknya panjenengan. Tapi harus maksimal di situ ya. Kalau enggak maksimal, enggak ketemu kliknya. Karena untuk bisa mijilake Romo kan harus klik tuh. Klik. Harus klik. Jadi benar-benar menyadari apa yang dibicarakan, alurnya kemana, ini harus benar-benar harus menyadari. Nah di situ sama halnya kita sedang meminta wahyu kekudangannya Romo itu tadi. Oke, Banyuwangi, paham? Hati-hati loh ya. Terutama nanti kalau panjenengan sudah sampai di tahapan manunggal jati. Itu sangat riskan sekali, hati-hati ya, hati-hati. Ingat, Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono yang saya singkat Romo. Itu bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Itulah sebenar-benarnya yang dimaksud Tuhan. Nah, Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu tidak seperti makhluk. Kalau di penglihatanmu itu adalah seperti makhluk, di pendengaranmu itu adalah seperti makhluk, di hidungmu itu adalah seperti makhluk yang pakai parfum dan lain sebagainya, itu bukan Romo. Hati-hati. Nggak usah digubris, biarin aja. Biarin. Itu adalah sesuatu yang sedang dalam proses menuju kesempurnaan diri panjenengan. Jadi apapun yang panjenengan saksikan ketika bersamadi, apapun yang panjenengan ketahui ketika bersamadi, apapun yang panjenengan lihat ketika bersamadi, apapun yang panjenengan dengar ketika bersamadi, itu adalah sesuatu di luar diri panjenengan yang sedang menuju sempurna di dalam diri panjenengan. Nah sebelum masuk di dalam diri kita kan kita harus pasti kita tahu dulu lah. Bermunculan. Nah, kalau kita biarkan dia bisa masuk ke dalam diri kita dengan nyaman, aman, tanpa
gendala apapun. Sempurna. Akhirnya kan selesai. Nanti semakin luas. Dan yang paling luas itu kan angan-angan kita. Bahkan angan-angan kita ini luasnya bisa saya katakan tanpa batas. Melampaui batas. Angan-angan kita itu. Nah, paling lama itu di situ. Ya. Menyempurnakan angan-angan kita, memanunggalkan angan-angan kita dengan diri, ini lama banget. Lama, karena dia tanpa batas, bahkan melampaui batas. Orangnya di sini berhayal tuh di sana. Orangnya di sini ngelamun tuh di sana. Yang dirokok gudang garam Surya 16, ya bayangin Samsu. Nah, itulah angan-angan kita itu. Itu paling lama itu prosesnya di situ. Memanunggalkan angan-angan kita dengan diri kita agar menjadi sempurna. Ini paling lama prosesnya. Nah, ini paling sering dialami ketika jenengan diam di dalam bersamadhi. Nah, kalau angan-angan kita yang paling luas itu tadi sudah manunggal dengan diri kita dengan sempurna, wis ora ono bayangan-bayangan, bisikan ndak akan ada itu. Karena apa? Karena angan-angannya udah lungguh gitu. Angan-angannya wis lungguh. Ngarep apa neh lek wis lungguh. Nah, selagi belum benar-benar lungguh, kita akan mengalami itu lagi. Dan itu pemicunya sepele sekali pemicunya. Misal contoh, kita sudah nggak sesuatu lagi itu ya. Kita sudah nggak sesuatu lagi di situ itu nggak sesuatu lagi. Delala ketemu sama teman. Hei bro, aku liwat ning kono mau. Padahal nggak ada angin nih. Tapi pohon pisangnya gorok. Kayaknya ada hantu. Kumat lagi di situ. Kumat lagi angan-angannya. Kumat lagi. Sepele kan pemicunya. Nah, angan-angan kita ini kan satu dimensi dengan kasukman itu. Kasukman atau alam sukma itu kan di luar diri. Nah, kalau di dalam diri kita kan angan-angan. Di dalam diri kita itu disebut angan-angan atau angan-angan. Kalau di luar diri kita itu adalah dimensi sukma. Nah, ini mirip kan di situ. Jadi ketika angan-angan kita aktif langsung connect sama kasukman itu. Connect. Makanya Romo Semono Sastro Hadijoyo itu berkata, baca kunci jangan menggunakan angan-angan, tapi gunakan dengan kesadaran. Kenapa kok dilarang menggunakan angan-angan? Cepat sekali koneknya sama kasukman itu tadi. Koneknya itu cepat sekali. Nah, membaca kunci menggunakan kesadaran. Ini kan susah. Kenapa? Karena kesadaran itu kan bagian dalam. Nah, kalau membaca kunci dengan kesadaran berarti kan membaca kunci pakai batin kan. Angel. Ngomong sirolah, ya sirolah gampang, mulutnya mengo. Ya kalau mulutnya mingkem. Sirolah gitu kan ada permainan lidah tuh. Nah, kalau mingkem kan nggak ada permainan lidah, berulang-ulang itu di sini. Enggak tempat-tempat. Iya kan? Iya. Iya. Susah itu kalau pakainya kesadaran. Ya, kalau pakainya perasaan, pakainya kan suara. Gampang sekali sirolah itu bisa setok. Bahkan sampai diperindah sirolah. Gitu. Diperindah. Coba pakai kesadaran. Artinya enggak pakai permainan lidah. Wangel sirolah itu angel. R-nya itu bisa rubah jadi L itu. Kalau di dalam itu padahal di batin tapi mulutnya ikut bergetar gitu loh. Saking susahnya. Unik kan di situ.
Inti daripada kadangan kita malam ini adalah tak lain dan tak bukan tentang kehati-hatian kita di detik-detik kita sedang sebagai kekudangane Rama. Ada pertanyaan terkait ini? Ya, Pak. Ya. Tentang Kasukman tadi. Ya. Apakah dimensi Kasukman dengan buatan Nasir itu sama, Pak? Ya sama, yang tinggal di alam Kasukman itu 4 anasir, Pak Bro. Berarti kalau yang bisikin, semuanya kita lagi bersama Adi gitu. Ada yang bisikan? Ya itu 4 anasir panjenengan. Diri kita sendiri yang bisikin. Berarti. Jadi bukan. Oh, bukan. Anasir yang di luar itu bisiki anasir yang ada di dalam. Dari luar berarti. Nah kalau kitanya menyambut berarti anasir kita menanggapi tuh. Kok pacaran ngono sangal is pacaran. Anasir di dalam dengan anasir yang di luar kalau udah pacaran ini susah ini. Makanya jangan digubris. Jangan digubris, tetap sikapi dengan diam agar tidak terjadi koneksi antara anasir di dalam dengan anasir yang gentayangan di luar itu tadi. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi, Pak. Ada lagi. Kemudian kan dikatakan kemana pikiran tertuju, kesadaran mengikuti gitu, Pak. Itu pikiran yang apakah semua pemikiran atau gimana, Pak? Semua pemikiran. Ya, semua pemikiran. Sebab karena itu dibutuhkan kesadaran murni. Ya, sebab itu dibutuhkan kesadaran murni. Karena hanya dengan kesadaran murni kita akan bisa bijaksana. Karena apa? Karena di tahap manunggal jati, ya, di tahapan manunggal jati atau di dalam keadaan manunggal jati, apapun yang kita pikirkan itu akan terjadi. Nah, kalau tidak murni kesadarannya, bagaimana kalau itu kalau pikiran yang enggak baik? Ya, kalau itu pikiran yang tidak baik, terjadi kan? Misal contoh, jatuh beneran tuh. Mas jatuh, jatuh beneran tuh. Orang yang sedang naik motor itu. Nah, untuk hal ini kan dibutuhkan kesadaran murni. Karena hanya dengan berkesadaran murni kita akan bijaksana. Menjaga mulut itu bijaksana. Karena mulut kita adalah harimau kita. Apapun itu ya, apapun. Entah itu pemikiran dari 4 anasir atau tetap. Di posisi manunggal jati loh ya, dalam keadaan manunggal jati. Kalau tidak dalam keadaan manunggal jati, di luar posisi manunggal jati, ya wis tong kosong itu. Tong kosong. Ada pertanyaan lagi? Yang lain mungkin? Sulawesi? Ini aja sampai besok belum selesai saya renungkan ini. Di? Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini ya. Kita sambung kali lain. Ya untuk yang mungkin malam ini manunggal jatinya selesai ya, jangan nyesel ya karena besoknya nggak ikut kadangan lagi di sini. Karena apa? Karena keberhasilan panjenengan di dalam manunggal jati itu sudah lebih dari cukup. Ini tambahan dari saya. Mungkin kalau untuk bisa mempraktekkan kekudangannya Romo dibutuhkan alasan atau sarana seperti yang Pak Web lakukan, seperti yang Pak Web miliki. Apakah saya sudah layak? Siapapun dia, kalau sudah selesai gembleng, sudah selesai manekung, itu master. Jadi jangan sepelekan diri panjenengan sendiri. Panjenengan sudah sangat layak untuk menjadi seorang guru kalau ukuran ilmu. Tapi ingat ini bukan perguruan ya. Jadi jangan mendirikan padepokan nanti. Panjenengan sudah sangat layak. Lah nanti kalau ada bla 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 itu
akan tak beri bekal satu buku kunci The Power. Apapun pertanyaan yang panjenengan hadapi, panjenengan pasti bisa jawab. Ditambah lagi dalam laku suci menuju abadi. Artinya kesadaran panjenengan kan super aktif di situ. Jadi tidak menutup kemungkinan apa yang saya tulis di dalam buku kunci The Power itu nggak ada apa-apanya dengan asli bahasanya panjenengan. Bisa jadi. Jadi jangan takut, panjenengan layak untuk menjadi master. Kalau sudah selesai manakung, sudah selesai menggembleng. Dan dengan sangat bahagia saya akan berkunjung ke pesanggrahan panjenengan. Jangan takut. Oke? Sampun nggih? Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Mantap. Kebelet nguyuh awit mau. Ini loh asli gerakan hidup.